Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, Kak Dewi mau minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan persembahannya, dan yang paling penting menyiapkan hatinya untuk kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik. Adik-adik, Kak Dewi mau coba tanya lagi sama adik-adik. Kalau minggu lalu kita ibadah sekolah minggunya topiknya mengenai apa ya? Yes, mengenai kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi teman-teman, dan mengasihi semua orang. Kalau kita saling mengasihi, berarti kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sama seperti nama minggu kita pada hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini dengan topik Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Adik-adik, jadi Kak Dewi mau minta adik-adik untuk untuk tetap saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kita. Yang pertama, Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sekarang kita mau mengangkat lagu pujian kita yang selanjutnya. Tapi Kak Dewi mau minta adik-adik untuk menyanyikannya harus penuh sukacita ya. Lagu kita yang selanjutnya adalah Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih
Adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tapi sebelum kita menaikkan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita, kita mau angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, El Shaddai. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus pimpinku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan menaikkan semua permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik boleh ambil sikap berdoa yang baik. Tundukkan kepala, tangannya dilipat. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Bapa, sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami, berkati kami terlebih dahulu Tuhan, kuduskan kami dari setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Bapa, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang berikan kesehatan dan panjang umur, Tuhan yang berkati setiap tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya juga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, orang tua adik-adik sekolah minggu, orang tua guru sekolah minggu, bahkan seluruh orang tua kami. Kami mau mendoakan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan yang berkati mereka, memberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan yang berkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan yang bukan pintu-pintu berkat bagi mereka ketika mereka sedang bekerja. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan itu menjadi berkat untuk mereka dan dapat digunakan untuk kebutuhan kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat gereja-Mu, buat seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka upayakan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati bangsa kami, berkati bumi kami ini Tuhan, yang pulihkan dari setiap virus-virus yang ada saat ini. Kami rindu Tuhan, kami bisa melaksanakan setiap aktivitas kami seperti sedia kala. Kami rindu untuk kami beribadah di bait-Mu juga Tuhan. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang menguduskan. Tuhan, setiap pergumulan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Kita
menyanyikan satu lagu pujian kita, Asini Roham Hupuji. Asini Roham Hupuji. Asini Roham Hupuji, Allahumma nubusa, Ipaias rohatu, gabe sorangan mua, iyananu rohanami, tondimi manggohi, pake doha ngolunami, gabe ula-ulami, Sairamuti marohatu, asaboy gohan bua, say mabar pasu-pasu, nang marhite siana, iyananu rohanami, tondimi manggohi, pake doha ngolunami, gabi ula-ulami. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, di minggu kita hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita dan yang menguatkan kita tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Mari kita yang sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk bersama-sama membaca firman ini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan, kita membacanya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian untuk firman Tuhan. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Nah, untuk itu adik-adik semua, kita kalau mengingat hari ini dari hari tanggal kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah melewatinya selama 14 hari atau 2 minggu. Tentu kita sangat bersukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan di situ waktu Paskah kemarin kita sudah menghias telur Paskah. Siapa yang juara dalam partisipasi tersebut, tentu kita merasa sukacita dan bangga. Kita boleh tetap di dalam penyertaan Tuhan, dan partisipasi kita adalah untuk mengabarkan kebangkitan Yesus Kristus. Yang belum bisa berpartisipasi dalam menghias telur, nanti masih ada waktu untuk kita semua. Tapi semua harus senang ya, anak-anak semua. Maka ketika sudah 14 hari di hari Minggu ini kita melewati kebangkitan Kristus, sudah sejauh mana kita melakukan perintah Tuhan dalam hal mengabarkan sukacita itu dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Katanya kemarin, damai sejahtera bagimu dan jangan takut, katanya. Nah, sekarang kita sudah dikuatkan
dan semakin berani untuk melakukan apa yang menjadi perintah Yesus. Dan ketika itu kita lakukan, kita jangan takut kepada manusia, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Ya kan adik-adik semua? Dan nanti ke depan lagi sekitar 25 atau 26 hari lagi kita akan merayakan hari kenaikannya ke surga. Karena dia tidak datang dari dunia, maka ketika dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia akan kembali ke surga dan menyediakan tempat yang penuh sukacita kepada kita yang percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Maka adik-adik semua, nats kita ini adalah semakin menekankan kita yang menerima Yesus Kristus juru selamat itu, maka sekarang hidup kita ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan kita atau kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang bahwa Yesus itu sekarang menjadi kehidupan bagi kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kita hidup baru, yang menyembuhkan kita, dan yang menebus kita. Sehingga hidup kita sekarang hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kita yang menerimanya dan yang percaya kepada Dia sebagai jalan keselamatan. Dia adalah jalan keselamatan, yakni untuk menerima hidup kekal. Terima dan percayalah Yesus Kristus, karena Dialah jalan kehidupan untuk menuju kehidupan yang kekal, sehingga kita pun yang percaya dan menerimanya, kita berakar di dalam Dia, bertumbuh untuk berbuah. Coba kalau misalkan kita melihat satu pohon, adik-adik, akarnya di bawah tanah, tidak timbul ke tanah, akarnya di bawah, lalu ada pohonnya, ada tangkainya atau cabangnya, lalu ada daunnya, ada buahnya. Itu merupakan suatu pertumbuhan yang baik dan sempurna. Sehingga buah pohon itu akan lebat, hijau, dan akan membuahkan buah yang manis dan yang enak untuk dirasa, atau kita yang merasakan buah yang bertumbuh dengan baik itu buahnya akan manis. Kita yang telah menerima Yesus Kristus, yang percaya kepadanya, kita berakar di dalam Dia, bertumbuh, berbuah dengan melakukan yang baik, maka perbuatan kita janganlah pahit, tapi perbuatan kita harus manis, yakni melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu kita lakukan adalah karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa. Maka kita sekarang harus bisa menjadi berkat di sekitar kita. Yang pertama di tengah keluarga, kita menjadi berkat, menjadi anak yang penuh sukacita, anak yang boleh menyukakan hati orang tua, sehingga itulah anak-anak sekolah minggu yang berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, yang percaya dan yang menerima Yesus Kristus itu sebagai sumber hidup sukacita kita. Nah, untuk adik-adik semua, kita yang menerima dan yang percaya kepada Yesus Kristus, pemberi kehidupan, dan untuk menerima hidup kekal itu, disitulah keselamatan yang diberikan kepada kita. Maka keselamatan tidak kita dapatkan di dunia. Keselamatan yang penuh dengan sukacita dan hidup kekal itu tidak kita dapatkan dengan kemewahan yang ada di dunia. Apakah dengan uang, apakah dengan banyaknya makanan, dan lain sebagainya. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita menerima hidup kekal, hidup yang penuh dengan sukacita, dan surga
adalah menjadi harapan kita yang kita nantikan bersama dengan Tuhan, menjadi tempat untuk bersama dengan Dia yang telah menebus kita. Maka yang percaya kepadanya dan yang menerimanya, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti, dan kita selalu di dalam sukacita. Untuk itu adik-adik semua, hal yang kedua yang mau kita renungkan dalam teks kita ini, ketika dikatakan tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah itu tadi sudah Ina katakan kepada kita ya, yang berakar bertumbuh di dalam Yesus Kristus akan berbuah lebat, berbuah manis. Itulah perbuatan yang baik. Ketika dikatakan juga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Pondasi kita untuk kuat menjalani hidup ini, untuk semakin tangguh adalah iman harus diperkuat. Dan memperkuat iman itu membaca firman Tuhan, berdoa tiap hari. Maka iman kita akan semakin tangguh menghadapi gejolak dunia ini. Kita tidak akan mudah lagi tergoda dengan hal-hal dunia, dan apa yang dilakukan dunia itu akan kita benci, karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang Dia tebus melakukan hal yang serupa dengan dunia ini. Maka itu tidak lagi kita lakukan. Untuk itu anak-anak semua diingatkan kepada kita, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang harus kita tunjukkan. Melimpah dengan syukur adalah sebagai tanda bagaimana kita hidup untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu diingatkan bagi kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka hidup orang Kristen itu, anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak Tuhan, kita harus katakan mengucap syukur itu harus menjadi gaya kita setiap hari. Maka tidak ada keluhan, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa murung, dan tidak ada kalau dikatakan istilahnya sekarang, aduh capek amat, jangan dulu. Itu adalah mengeluh orang yang tidak bersyukur. Kita yang sudah mensyukuri berkat Tuhan itu di dalam segala hal. Dalam segala hal itu adalah mau dimanapun kita, siang atau malam, di rumah atau di sekolah, nanti setelah masuk sekolah, setelah selesai pandemi, nanti kita harus menunjukkan bagaimana sukacita kita bertemu dengan teman. Maka kita di sini adalah untuk mengucap syukur. Semakin diingatkan kepada kita, mengucap syukur itu keluar dari sikap orang yang beriman. Maka hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hatinya selalu bersukacita. Bersukacita itu adalah sebagai tanda mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah buah dari iman. Dan ketika iman kita semakin teguh, tangguh, maka kita mau katakan ada semangat, ada pengharapan, ada sukacita di dalam kehidupan orang Kristen yang beriman di dalam Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak sekolah minggu semua, ketika kita masih di dalam pengharapan, dalam pengharapan itu kita harus bersukacita, dan di dalam sukacita itu adalah tanda kita yang kuat dan tangguh di dalam iman untuk tidak takut lagi di dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita hidup baru, dan Yesus akan selalu menyertai kita. Untuk itu adik-adik semua, kita aminkan firman ini untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk kebaikan-Mu. Ketika kami di dalam pengharapan, di dalam sukacita, dan di dalam keteguhan iman,
melewati kehidupan ini, itulah tandanya kami yang percaya dan yang menerima Engkau Juru Selamat kami, yang memberi kami hidup baru. Kami akan berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga anak-anak sekolah minggu yang pada masa kecil mereka selalu menunjukkan anak-anak yang penuh sukacita, yang manis dan bahagia, sehingga mereka menyukakan hati orang tua, terlebih menyukakan hati Tuhan. Maka berikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan iman di dalam hati kami, dan kami mau tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap anak-anakmu sekolah minggu, berkati juga untuk orang tua mereka, keluarga, sanak saudara mereka dimanapun saat ini. Dan kami yakin Tuhan tidak jauh dari kami. Maka inilah doa kami, terimalah doa kami ya Tuhan, ampunkan akan segala dosa kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, persembahannya boleh dititip dulu sama mama papanya ya. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, Persembahan Kami. Kita nyanyikan sama-sama ya. Persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi ya, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami, persembahan kami. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Demikian ibadah kita adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Shalom.